Silakan Gurunda. Mau sampai di mana, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut Gurunda, lanjut Gurunda. Iya, baik. Jadi begini penjelasannya. Mesias palsu ini mengutus rasulnya, mengutus utusannya. Kenapa utusannya ini disebut nabi oleh Yesus? Karena sang utusan Mesias palsu atau Kristus palsu ini nanti akan mengajarkan firman dari Mesias palsu. Jadi Mesias palsu ini menjadi Tuhan bagi sang utusan, sang rasul. Sehingga sang rasul menerima firman dari Tuhan palsu, yaitu firman palsu, dan karena dia menerima firman, maka dia menerima firman palsu, dan dia menerimanya dari Tuhan palsu, dan firmannya itu firman palsu, dan kedudukannya sang menerima firman ini disebut sebagai nabi palsu. Kalau Anda mengatakan Paulus bukan nabi, oke. Sekarang dari mana Paulus menerima 13 buku ini? Firman Tuhan atau firman setan? Maksudnya gimana, Bang? Seorang nabi akan menerima titah pengajaran dari Tuhannya. Ya. Dari mana Paulus menerima 13 buku ini? Itu dia kan yang dari Tuhan, Bang, Paulus. Iya, saya tanya dulu. 13 buku Roma, Galatia, Filipi ini dari mana Paulus dapatkan? Itu firman yang keluar dari mulut Allah, Bang, kepada Paulus. Nah, tuh, cobalah. Coba. Yang Anda maksud Allah ini siapa? Tuhan itu sendiri, Bang. Siapa Tuhan? Ah, itu kan berarti Yesus Kristus bagi Paulus adalah Tuhan. Tuhan yang berfirman kepada Paulus. Maka Paulus adalah seorang nabi. Nabi bagi Yesus. Oke, Bang. Nah, sekarang permasalahannya. Sabar. Sekarang permasalahannya. Ketika Yesus berkata, Yesus manusia berkata dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Segala firman yang Yesus terima dari Sang Bapa, pencipta langit dan bumi, sudah Yesus sampaikan kepada pengikutnya. Pertanyaan saya, segala firman yang Yesus sampaikan, murid-muridnya sudah terima. Apakah murid-muridnya terima kitab Roma, Galatia, Filipi, Efesus, dan semuanya itu? Dari segala firman tersebut? Bang, begini, Bang. Mau sampai di mana, Bang? Kamu nggak akan percaya tentang Paulus ini, Bang. Iya, memang nggak bisa percaya karena Yesus melarang. Karena kamu tidak menerima, Bang. Kan Yesusnya melarang, saudara. Pertanyaan saya sederhana. Ketika Yesus mengaku dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Pertanyaan saya, segala firman itu apakah termasuk 13 buku yang dikarang Paulus? Aduh, kasihan. Bang. Bukan kasihan. Anda yang kasihan. Bang, begini, Bang. Saya mau tanya. Gimana? Kenapa sih, Bang, gimana? benci sama sekali sama Paulus ini, benci? Bukan benci. Yesusnya menasihatkan jangan percaya, bukan benci. Justru yang harusnya bertanya, saya yang harus bertanya kepada Anda, kenapa Anda cinta kali kepada orang yang Yesus sendiri larang jangan percaya? Kenapa Anda cinta sama dia? Loh kok bang bung? Jawab pertanyaannya. Anda ini pengikut Yesus atau Anda serigala sih? Bukan kepada Paulus itu, Bang, nabi palsu. Loh, kalau bukan kepada Paulus, lalu siapa yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Itu kan firman-Nya Tuhan yang keluar dari mulut Allah itu. Saudaraku, dengarkan saya. Dengarkan saya kali ini aja. Kenapa kalau Anda benci sama Paulus, Bang? Saya tidak benci, saya tidak percaya sesuai dengan nasihat Yesus. Alamak. Saudara, dengarkan saya dulu, dengarkan saya dulu. Saya uraikan dulu, saya uraikan. Kenapa saya tidak percaya? Yesus berkata di tahun 33 Masehi, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Itu tahun 33 Masehi. Kapan Paulus mulai menulis suratnya? Tahun 50. Tesalonika ditulis tahun 50. Efesus
ditulis tahun 60. Titus tahun 65. Filemon tahun 60. Galatia tahun 55. Kolose tahun 60. Filipi tahun 60. 1 Korintus dan seterusnya itu ditulis tahun 55. Roma ditulis tahun 55. Lalu kemudian Timotius ditulisnya tahun 64. Pertanyaan saya, dari mana Paulus menerima 13 buku ini? Sementara di tahun 60, di tahun 33, Yesus sudah menamatkan firman yang diterima oleh Tuhan kepadanya. Tahun 50 Paulus ngarang, itu terima dari mana? Oke bang, saya jawab ya. Ya. Ya, menurut saya yang semua itu karena firman yang keluar dari mulut Allah bang. Entah abang percaya atau tidak, ya yang saya tahu seperti itu. Tuhan yang mana kan? Yang utusan Tuhan kan cuman Yesus. Iya, tapi kan Yesus berfirman kepada Paulus bang. Yesus menyampaikan firman terakhir tahun 33. Bang, begini bang. Yesus itu kan Allah sendiri bang. Tuh, Yesus ini mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Kok Tuhan sendiri? Ini akibat Anda percaya kepada Paulus. Makanya error. Oke bang. Jadi begini bang. Hmm. Kenapa? Yang saya mau tanya bang. Kalau Adik-adik pada turun. abang kan bilang Paulus ini nabi palsu. Yesusnya yang mengatakan, bukan saya. Oke, menurut abang. Tapi saya tidak percaya kalau Yesus menyampaikan itu kepada Paulus kalau Paulus nabi palsu. Lalu siapa yang mengaku jadi bertemu begini, Bang. dengan Kristus di padang gurun? Siapa? Kalau bukan Paulus, lalu siapa? Jadi begini. Begini bang. Seandainya Paulus ini benar-benar nabi palsu, dia mau cari untung di mana bang? Apa keuntungan dari Paulus ini? Al-Quran saya mengatakan, dengar, Al-Quran saya mengatakan, Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Saya nggak ngerti. Dia menulis sebuah buku mengatasnamakan Allah hanya untuk mendapatkan gelar, hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Anda baca Matius 24 nomor 15. Apabila sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, dia hanya memperoleh kedudukan kudus aja sebagai rasul. Hanya itu doang yang didapatkan. Selain itu tidak ada. Berhasil tidak Paulus meraih kedudukan rasul? Berhasil. Kedudukan suci, kedudukan kudus. Berhasil. Ada keuntungan yang lain? Enggak ada. Sama seperti iblis. Sekarang kalau Anda bertanya seperti itu, apa keuntungan iblis kemudian tidak hormat kepada Adam? Ada hadiah dia dapat? Enggak ada, cuma neraka. Bedanya dengan Paulus apa? Enggak ada sama sekali. Itu yang perlu Anda pahami. Kemudian Yesusnya sudah jelas-jelas mengatakan, jangan kamu percaya. Kalau orang sehat tidak percaya dong, meskipun terlanjur Kristen. Loh, ini kok ada perintah ternyata, kenapa kita jadi Kristen ya? Padahal perintahnya jangan percaya. Akibat percaya jadilah Kristen. Maka ketika menjadi Kristen, ajarannya seluruhnya bertentangan dengan ajaran Yesus. Yesus satu Tuhan. Yesus mengajarkan dirinya utusan Tuhan. Yesus ajarkan sunat, puasa, jangan makan babi. Apalagi, jangan ibadah minggu. Itu semua dilarang oleh Yesus. Dengan menjadi Kristen, maka semua yang dilarang Yesus Anda lakukan. Habis itu Anda ngaku-ngaku sebagai pengikutnya. Oh, Andalah serigala nyamar domba itu berarti. Begitu saudara. Kan sederhana kan? Bukan, dia hanya mencari kedudukan ya. Keuntungan yang sedikit. Sang pembinasa keji itu hanya duduk di tempat yang kudus. Matius 24 nomor 15. Paulus ini dipenjarakan banyak. Ya itu akibat. Saudara, di belakang Paulus siapa? Iblis. Ya. Yesus Kristus yang menuntunnya. Sabar dulu. Nanti kita berikan Yesus. Di belakang Paulus itu iblis. Maka iblis apa yang dengar dulu. Oke. Apa yang ditampilkan oleh iblis di permukaan semuanya baik untuk apa? Untuk menjerat. Supaya orang itu simpatik. Supaya orang itu kemudian bisa tertipu, bisa terperdaya.
maka dia memperlihatkan sisi kebaikan. Di penjara, berkorban, padahal itu trik untuk supaya banyak menyesatkan orang. Ingat Matius 24 pesan Yesus, nomor 4, nomor 5. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak orang mengaku Kristus dan mengatakan akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Bagaimana caranya menyesatkan? Kalau tidak memperlihatkan sisi seakan-akan baik. Kalau dia jahat, ada nggak bisa tersesat olehnya? Enggak. Dia harus menampilkan sisi kebaikan. Sama seperti iblis yang datang kepada Adam. Memperlihatkan kebaikan-kebaikan. Ujung-ujungnya binasa. Oke bang. Itu Jadi, intinya. Bang, oke, Silakan. Oke bang. Jadi bang, menurut abang, Paulus hanya mencari kedudukan ya? Keuntungan sesaat, Ya, kenikmatan keuntungan. sesaat. Kenikmatan Sama seperti sesaat. iblis. Oke. Iya. Oke bang. Abang bisa bedakan nggak Paulus sama Nabi Muhammad bang? Bisa. Sangat bisa. Ya. Saya Nabi mau cari- Muhammad- maaf, bang, saya hanya cari tahu ya ini. Oke. Iya, diskusi nggak apa-apa, kan, nggak apa-apa. Oke. Bagus. Yang penting jangan menghujat. Nabi Iya. Muhammad kedudukannya sama seperti Musa. Ya. Nabi Musa nggak peduli. Siapapun di depannya, kalau Tuhannya sudah perintahkan, itu Nabi Musa lakukan. Tuhannya mengatakan bunuh, Nabi Musa bunuh. Nabi Musa diperintahkan perangi, Nabi Musa perangi. Apapun yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Nabi Musa tidak pernah kemudian menolak. Itu Nabi. Kedua, Nabi Musa menerima firman dari langit, bukan dari hasil melakukan penyelidikan. Nabi Ya, dari Muhammad langit, Bang. menerima hal yang sama, tidak mendapatkan dari hasil penyelidikan. Iya. Nabi Muhammad memiliki umat, Nabi Musa memiliki umat. Nabi Muhammad punya kitab suci, Nabi Musa punya kitab suci. Nabi Muhammad kemudian mendengarkan perintah Tuhan, ditaruh di mulutnya firman Tuhan itu, lalu disampaikan kepada umatnya, sama seperti Nabi Musa. Dan Ulangan 18, nomor 18, Tuhan berkata, aku akan mengutus seorang nabi yang sama seperti engkau Nabi Musa. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya. Dia akan berkata apa? Kata Ulangan 18, Bismi Anoki. Dia akan berucap firmanku dengan mengatasnamakan namaku. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Itu jelas itu. Lalu kemudian di dalam Kisah Para Rasul 3 Anda baca. Nomor 2223. Ya. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan Tuhan akan membangkitkan seorang nabi dari saudara-saudaramu sendiri, dan akan terjadi barang siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Berarti nabi yang datang seperti Nabi Musa ini adalah nabi pembasmi, sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa, siapapun di depannya, kalau diperintahkan perangi, bunuh, jangan kau biarkan apapun yang bernapas di dalamnya, maka Nabi Musa akan turut melakukan hal yang sama. Begitu juga Nabi yang sama seperti Musa ini. Siapa yang tidak mendengarkan ucapannya, yaitu firman yang diterimanya, maka dia akan dibasmi, dilenyapkan dari bangsa kita. Baca kitab saudara. Oke. Itu Jadi bang, kalau begini. Anda mengatakan dongeng, berarti kitab Anda dongeng. Oke bang, begini. Silakan. Jadi menurut abang Al-Qurannya bukan karena penyidikan. Enggak, Bukan Nabi sama. Muhammad tidak melakukan. Nabi Muhammad itu tidak bisa bahasa Ibrani. Nabiku tidak bisa bahasa Aramaik, bahasa Suryani. Nabiku tidak bisa bahasa Yunani. Sedangkan kitab kalian Ibrani, Aramaik, dan juga Yunani. Nabiku nggak bisa, makanya dia disebut buta huruf, buta terhadap huruf-huruf kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim. Bagaimana dia mau belajar? Jadi bang, Siapa begini. yang pernah? Gimana? Yang menemukan Al-Quran itu Muhammad ya? Nabi Muhammad menerima wahyu dari langit, ilham dari langit, turun kepadanya malaikat melalui Jibril Roh katanya Kudus. Ya. Iya, Roh Kudus menyampaikan kepadanya, lalu beliau sampaikan kepada sahabatnya. Ayat per ayat digembleng kepada sahabatnya. Ini, jelaskan, ini, tafsirkan, ini. Kemudian pahami. Itu yang terjadi. Nabi Muhammad menerima wahyu 22 tahun lebih. Ya. Sampai kemudian berapa selesai tahun? Al-Quran. Berapa tahun? Bang? 22 tahun. Oh, 22 tahun ya.
Ya, Paulus berapa tahun menulis Bibelnya 13 buku? Saya kurang paham bang. Saya baca kitab kadang. Saya paling hanya ke gereja, nanti ada di kamar begitu saya baca. Nah, nggak habis itulah yang terjadi, saudaraku, Adinda. Kenapa orang Kristen itu percaya diri sebagai anak-anak Tuhan, orang yang paling benar? Islam itu buruk, Islam itu jelek dan seterusnya. Kenapa? Karena jangankan memahami Islam, memahami Bible saja mereka tidak. Mereka hanya didoktrin dan didogma, dinabobokkan dengan konsep-konsep keselamatan. Oke, Bang. Mereka nggak paham Bible. Ya, jadi begini bang, abang percaya Musa itu ya? Abang percaya Musa? Saya percaya. Yes. Keturunan Abraham abang percaya? Keturunan Abraham. Iya. Percaya. Al-Quran surah Al-Ma'idah menjelaskan itu. Abraham, Termasuk Ishak, Nabi Ishak, dan lain-lain. Yakub. Ya. Ya. Abang percaya? Kami percaya. Kalau Yesus abang percaya enggak? Kalau Yesus yang Anda maksud itu adalah orang yang Nabi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah, saya percaya. Abang percaya? Saya percaya bang. Beliau manusia suci. Beliau orang yang dikasihi. Beliau manusia yang diberkati oleh Allah dimanapun berada. Haleluya. Beliau orang yang menghormati ibunya. Saya percaya. Tapi saya tidak percaya kalau dia itu mati terkutuk untuk menjadi tumbal dosa-dosa Kristen. Saya nggak percaya karena itu ajaran pagan. Abang tak percaya penyaliban itu? Penyaliban itu. Enggak. Karena penyaliban itu menurut Yahudi dilakukan kepada pelaku dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Lalu kemudian menurut Yahudi berdasarkan Ulangan 21, 22, 23, hukuman salib itu hanya diberikan kepada orang yang dikutuk oleh Elohim. Betul sekali ya bang. Karena toh manusia itu yang terkutuk, makanya Yesus itu mati di kayu salib. Betul. Kenapa sekali. Kenapa Yesus yang dikutuk? Karena dia membela bang umat manusia. Tidak bisa. Kedatangan Yesus itu untuk menyelamatkan manusia bang. Makanya itu saudaraku, kayu salib. Saudara, maaf bang. Iya. Yang abang nggak akan percaya itu. Abang tidak akan percaya. Sekarang kalau begitu biar saya percaya, syaratnya apa? Anda tunjukkan dalil kepada saya, Elohim mau mengampuni dosa manusia, asalkan manusia menumbalkan anak manusia. Mana dalilnya? Itu kan bang tertulis. Di mana? Karena besar kasih Allah akan dunia ini. Yohanes 3 nomor 16. Anak yang tunggal supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tidak dikatakan supaya orang yang menyalibkan dia tidak binasa, betul? Tapi yang percaya. Sekarang, sekarang Yesusnya mengatakan, Anda percaya enggak kalau Yesus mengatakan bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku serahkan semuanya kepada Bapa. Berarti yang punya wewenang kapasitas untuk melakukan hal kepada Yesus, Bapa. Dan Yesus hanya mengikuti instruksi Bapa. Yohanes 3 nomor 43. Iya bang, Yohanes karena dia jadi manusia bang. Tidak, sekarang begini. Sekarang begini, saudara. Sekarang begini. Tolong kamu tunjukkan di mana dalilnya Elohim mau menghapuskan dosa manusia dengan menumbalkan anak yang dikasihinya. Di mana dalilnya? Itu memang yang Yohanes. Karena besar kasih Allah akan dunia ini. Loh, apakah di situ berbicara mengenai salib? Dia kan di situ bang. Ya, di situ berbicara salib gak? Kan abang kan di situ salib itu artinya apa bang? Tanda salib itu hukuman bagi orang yang dikutuk Elohim. Dikutuk oleh Allah kan? Ya. Ya. Karena manusia itu yang dikutuk oleh Allah, jatuh ke dalam dosa. Itu kan sudah ada di Kejadian. Manusia jatuh. Oh, jadi maksud Anda karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan mengutus Tuhan Junior untuk menjadi tumbal penebus dosa manusia, gitu maksudnya? Tuhan turun ke bumi ini menjadi serupa manusia, bang. Untuk bunuh diri demi untuk menghapuskan dosa manusia, gitu? Diri, bang.
Loh, lalu Dia ngapain tahu, dia Bang. datang? Untuk apa dia datang? Untuk menyelamatkan. Dengan cara Itu kan abang sudah katakan tadi itu salib. dengan cara disalib. Berarti yang menyalib Yesus ini pahlawan. Ya bang? Berarti yang menyalib Yesus ini pahlawan. Orang yang tidak percaya itu bang, itu kan Tuhan Yesus bilang tuh kayu salib. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka tahu. Iya, berarti mereka sudah diampuni. Berarti yang membunuh Yesus ini pahlawan. Ya? Pahlawan berarti buat Kristen. Mereka tidak mengenal Kristus itu bang. Makanya dia menyalibkan. Mereka Iya, kan tidak percaya. maksudnya Anda kan mengatakan dia datang ke bumi untuk menyerahkan nyawanya. Bagaimana caranya dia menyerahkan nyawa? Harus ada eksekutor. Siapa eksekutornya? Siapa eksekutornya? Tentara Romawi. Berarti tentara Romawi ini adalah pahlawan ketuhanan untuk Kristen. Betul? Aduh bang. Loh, kalau mereka tidak membunuh Yesus, berarti dosa kalian tidak ditebus. Berkat usaha mereka berusaha siang dan malam mencari Yesus, sehingga dia menangkapnya, menyeretnya ke tiang salib, lalu mengeksekusi pada hari Jumat, dibunuhnya dia di atas tiang salib, maka 2 miliar orang Kristen terselamatkan. Pembunuh Yesus itu pelaku dosa atau pahlawan? Bang, begini bang. Sebelum Yesus disalib dia sudah tahu bang. Tahu apa? Sebelum Yesus disalib dia sudah tahu dia akan mati. Berarti dia juga sudah mempersiapkan para eksekutor. Nah sudah begitu jalannya bang. Berarti mereka yang pada zaman itu berarti orang-orang, berarti tentara Romawi ini adalah pahlawan. Mereka adalah malaikat-malaikat penyelamat Kristen. pada zaman itu mereka Yesus abang. Justru karena tidak percaya, ahli-ahli karena Taurat. tidak percayalah, justru karena tidak percaya Yesus terjadi pembunuhan. Kalau mereka Makanya, percaya Bang. Yesus, kalau mereka percaya Yesus berarti mereka tidak membunuh. Benar sekali bang. Dengar, Bang. Berarti dengar, Bang, berarti kan kalau mereka Anda sudah Kan yang menghukum itu seperti Adam, tidak percaya kepada firman Allah. Janganlah engkau makan buah ini yang tengah-tengah ini. Kamu bukan tidak percaya, dia percaya, tapi ada kekuatan yang lebih kuat menggodanya Makanya sampai dia tidak kepercayaannya, Bang, makanya sampai begitu, kepercayaannya itu luntur. Makanya bang begitu, tidak taat Ya. dengan perintah Allah. Nah, Sama sekarang seperti manusia saat ini tidak taat pada perintah Allah, makanya jatuh ke dalam dosa. Oke, sekarang saudara, kalau Anda mengatakan mereka yang tidak percaya sehingga mereka menyalibkan, oke? Iya. Berarti keselamatan itu dihasilkan dari ketidakpercayaan orang-orang kepada Yesus. Karena kalau mereka percaya, mereka tidak salib Yesus. Sekarang pertanyaan saya, yang masuk ke surga orang yang percaya atau orang yang tidak percaya? Orang percaya Yesus masuk ke surga. Orang percaya. Berarti kalau orang tidak menyalib Yesus masuk surga. Bukan begitu bang. Mana yang betul? Kalau dia percaya Yesus, dia tidak salib Yesus. Kalau dia tidak percaya Yesus, baru salib Yesus. Kalau dia percaya Yesus, maka dia tidak salib. Nah, kalau dia tidak salib Yesus, siapa yang selamat? Mama. Memang aja ini abang. Mama. Lu. Mereka menyalib Yesus karena percaya atau karena tidak percaya? Ulang dulu. Ini definisi abang. Saya bertanya, mereka menyalib Yesus karena percaya Yesus atau karena tidak percaya Yesus? Bang, itu kan sudah memang dari Allah. Itu kan saya sudah bilang tadi, Maksudnya Anda ingin mengatakan bahwa pembunuh-pembunuh Yesus ini pelaku-pelaku firman? Ini. Bukan sudah direncanakan katanya. Berarti sudah dirancang
ada yang menyalib, ada yang tidak percaya. Berarti Tuhan merancang orang-orang ini untuk tidak percaya agar mereka menyalib Yesus. Dengan menyalib Yesus, Kristen diselamatkan. Berarti mereka ini adalah pahlawan ketuhanan untuk Kristen. Iya. Mengeraskan hati kan, Bang? Mereka kan mengeraskan hati untuk tidak percaya. Mereka Sama mengeraskan seperti, hati. Bang, sama seperti Raja Fir'aun, kan? Musa datang kepada Fir'aun, tetapi Fir'aun mengeraskan hati. Itu kan Allah sudah bilang, sampaikan kepada Musa, saya akan membuat Fir'aun untuk mengeraskan hati. Saya akan menurunkan tulah-tulah terhadap mereka, kan? Iya, iya. Karena pengingkaran Fir'aun terhadap perintah Musa. Tuhan melalui Musa. Ya, Betul? betul. Nah, sekarang apa bedanya dengan tentara Romawi ini? Kalau Anda mengatakan sudah dinubuatkan. Sudah dinubuatkan untuk datang ke bumi agar Kristen terselamatkan. Berarti tentara-tentara Romawi adalah orang-orang yang sudah disiapkan oleh Tuhan untuk menyelamatkan Kristen. Betul? Iya, Bang. Ya nggak apa-apa ya. Menurut pemahaman Abang begitu nggak apa-apa. Loh kok Tapi jadi Bang, pemahaman saya? Oke, Sekarang Bang. kalau Oke. sekarang Oke, kalau Bang. tentara Romawi ini percaya kepada Yesus, apakah Yesus disalib? Kalau mereka percaya, Tuhan telah mengeraskan hati, Bang, untuk kepada Fir'aun, kepada mereka, Bang. oke, berarti Kan mereka memang sudah di begitu, Bang. berarti Tujuan Yesus, Bang, tujuan Yesus Kristus ada Ya. pada saat itu Berarti- untuk menyelamatkan manusia, Bang. oke, berarti Tuhan Anda sudah mengeraskan hati tentara Romawi. Tuhan Anda yang kemudian menyesatkan orang Romawi ini sehingga dia tidak percaya kepada Yesus. Betul? Aduh, Abang ini. Sudah, Bang, nggak ngerti firman, Bang. Percuma, Bang. Maksudnya? Abang kan tidak mau menerima kebenaran. Saya Baik. justru karena ingin menerima. Saya bukan orang yang mau membabi buta kayak babi terima saja seruduk babi, enggak. Saya harus tahu titik kebenarannya, baru saya percaya. Kalau tidak masuk logika saya, bertentangan dengan dalil, saya tolak. Oke, Jadi oke, ketika Anda mengatakan orang-orang orang-orang Romawi tidak percaya kepada Yesus sampai dia dibunuh, artinya akibat tidak percaya kepada Yesus melahirkan keselamatan bagi Kristen. Oke, Bang. Bang, tapi Tentara Romawi adalah pahlawan saya lihat bagi Edis TV Kristen. itu, Bang. Saya timbul fitnah Edis TV itu, Bang. Dia bilang kepada Nandar itu perbedaan Nabi Muhammad dengan Paulus itu. Abang terima nggak itu? Apa perbedaannya? Itu yang dikatakan Edis TV itu sama Nandar itu. Apa itu, Bang? Paulus katanya itu hanya ya menurut Abang kan mencari apa? Apa katanya Abang tadi? Paulus. Ya, sama seperti yang dilakukan tentara Romawi. Apa menurut Abang tadi? Tentara Romawi hanya untuk mendapatkan kedudukan populer, membunuh Tuhannya Kristen. Paulus hanya mendapatkan kedudukan sebagai duduk di tempat yang suci, mendapatkan kemudian popularitas menjadi rasul. Selebihnya neraka. Katanya Edis TV itu, Bang, apa itu ya, Muhammad itu? Kenapa? Kata Abang Edis lihat Tip. itu enggak? Abang lihat itu enggak? Sampaikan Nanda. aja. Enggak usah sungkan, sampaikan aja. Enggak apa-apa, udah. Sampaikan aja, Bu. Kalau Anda ingin membandingkan Paulus dengan nabiku, Bang, Anda tolong tunjukkan dulu kisah hidup Paulus lengkap, tunjukkan, baru kita bandingkan. Nih, misalnya Sirah Nabawiyah nih, saudara ya. Ini kitab Sirah Nabawiyah menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad dari sebelum dia lahir sampai dia meninggal dunia. Lengkap di sini kisah hidupnya. Supaya kita bandingkan dengan Paulus Anda, tolong di mana sejarah hidup Paulus dari sebelum dia lahir sampai dia meninggal dunia. Buku apa itu? Apa nama kitabnya? Biar saya baca, habis itu kita ambil kesimpulan mana yang benar hidupnya, Paulus atau nabiku Nabi Muhammad.
Anda kan tidak tahu sejarah Paulus. Anda tidak ngerti ngapain aja dia. Bahkan sekedar tahu siapa bapaknya, siapa ibunya, Anda tidak tahu. Sekedar Anda tahu berapa usianya, ngapain aja dia, Anda tidak tahu. Kapan dia mulai menerima kemudian wahyu? Yang tahu justru saya. Dia terima Roma, dia terima Filipi tahun sekian. Justru saya menyelidiki. Tetapi ketika Anda ditanya, apa yang Paulus lakukan dalam hidupnya sehari-hari pada usia 20 tahun, 21 tahun, 30 tahun. Apa yang dilakukan? Tidak tahu. Mana tahu dia pencuri maling sapi. Kita tidak tahu. Tapi kalau nabiku tidak ada yang disembunyikan. Lengkap di sini. Jadi kalau mau membandingkan seseorang dengan seseorang yang sabar. Kalau mau membandingkan seseorang yang satu dengan seseorang yang lain, harus kita angkat semua riwayat hidupnya dalam satu keadaan sempurna, komplit. Tidak boleh kemudian hanya muncul-muncul di padang gurun rebah, menerima firman, bla bla bla. Nggak perlu, bukan begitu. Ceritakan secara utuh. Siapa dia sebelum dia lahir, setelah dia anak-anak, setelah dia kemudian remaja, ketika dia dewasa, siapa dia? Mana buku yang harus saya baca tentang Paulus? Tidak ada buku tentang Paulus di atas muka bumi ini. Dia orang yang gelap sejarah hidup, tidak diketahui siapa bapaknya, siapa ibunya. Sama seperti iblis. Tidak diketahui siapa keluarganya. Demikian. Jadi Bang, begitu saudara. Yang fiti yang saya terima itu katanya apa? Paulus, apa? Nah, saya hanya bertanya ya Bang, bisa nggak? Iya, silakan. Ya, ini saya lihat dari Edi Steve itu, yang fitinya sama Nandar itu. Ya. Yang dia bilang katanya, sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi, istrinya satu katanya. Benar? Iya. Setelah dia menjadi nabi. Iya, betul. Benar itu Bang? Iya. Jadi Muhammad sebelum menjadi nabi, istrinya satu. Setelah menjadi nabi, istrinya banyak katanya itu. Iya, karena dia sudah menjadi raja, sama seperti Daud, sama seperti Salomo, sama seperti Abraham, sama seperti Musa, sama seperti raja-raja yang lain. Itu saudaraku. Satu-satunya raja utusan Tuhan di atas muka bumi ini yang istrinya satu ketika manusia sudah banyak dan banyak menguasai, hanya nabiku Nabi Muhammad yang sedikit istrinya. Kalau Yesus kan tidak pernah jadi raja. Makanya dia tidak ada istri menurut tradisi Kristen. Meskipun secara kritis Yesus itu punya istri juga. Poligami juga. Nah, gitu saudara. Itu disampaikan Edis itu punya istri di bawah umur. Iya, nggak masalah. Sekarang begini, saudara. Sekarang begini. Ketika ada perintah dari Tuhan kepada Abraham, atau jangan Abraham, ke Adam, beranak cuculah yang banyak, penuhilah bumi. Di dalam Kejadian 1 nomor 26. Yang mempraktekkan dan menggenapi nubuatan terhadap Tuhan kepada Nabi Adam, Nabi Muhammad atau Paulus? Paulus memberikan cucu kepada Adam berapa orang? Gimana Bang? Perintah Tuhan kepada Adam, jadilah pemimpin di atas muka bumi, beranak cuculah yang banyak. Penggenapan perintah Tuhan ini kepada Adam, kakek kita, itu digenapi oleh Nabi Muhammad atau Paulus. Kalau Nabi Muhammad anaknya banyak, Paulus berapa anaknya? Ya saya tidak tahu Bang. Bukan pelaku firman Paulus itu. Kedua, Abraham di Kejadian 17 dikatakan oleh Tuhan Allah, engkau akan menjadi bapa sebagian besar anak manusia, dan engkau akan menjadi bapa dari nabi-nabi. Keturunanmu akan banyak seperti pasir di pantai. Sekarang yang menggenapi nubuatan tersebut Nabi Muhammad atau Paulus? Itu kan perintahnya apa sebelum itu kan manusia pertama Bang.
Abraham. Adam tadi sudah oke. Abraham diperintahkan, dinubuatkan, kamu akan beranak cucu yang banyak. Keturunanmu akan melahirkan. Nah, sekarang pertanyaan saya. Agar supaya Yang menggenapi firman tersebut Nabi Muhammad atau Paulus? Kenapa sih Bang selalu ke Paulus, Bang? Kita Kan Anda membawa pitinya Edis. Yang ketiga, orang suci Iya, Bang. orang suci. Kita berbicara mengenai kesucian. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia biasa. Paulus juga manusia biasa. Mereka makan dan minum. Manusia biasa ketika makan akan ada saripati masuk dalam tubuh. Saripatinya akan bertumbuh dan akan memproduksi yang disebut sperma. Nabi Muhammad mensucikan dirinya dengan menyalurkan spermanya kepada istrinya. Paulus menyalurkan spermanya dengan cara apa? Oke, Bang. Ya, Bang. Macet. Kalau mau membandingkan, jadi terlalu jauh. Kecuali orang Kristen mampu menunjukkan kemudian kitab yang spesial membahas Paulus, baru bisa diselaraskan dengan nabiku Nabi Muhammad. Iya, Bang. Oke, Bang. Iya. Terima kasih banyak, Bang. Oke. Hari ini, Bang. Sama-sama, saudara. Ya, gimana itu? Masih percaya kepada Paulus? Halo, Lai Mauli. Jangan di-mute lah. Iya, Apa mau masih ditanya? azan. Masih azan, biar selesai dulu. Sama ajannya di sini sama di situ. Berarti nggak di Dumai kau. Di Dubai Itu Dubainya. ada suaranya. Oh, gara-gara dekat dari Indonesia. Iya. Di dekat rumahku ini ada masjid. Iya, nanti di situ aja syahadatnya ya. Sahadat. Rugilah aku nggak bisa lagi aku ke gereja nanti bersolek-solek. Pakai beda bergaya. Biar Udah pendeta rugilah jatuh aku. cinta. Kemana mau aku taruh bajuku yang satu lemari itu nanti kok aku nggak pakai baju baru. Kan bisa dipakai kalau ada pesta. Nggak cocok lah. Jadi ke gereja mau pamer baju rupanya. Gila aku nggak pakai baju cantik aku bersolek pakai sepatu tinggi. Nggak mau. Tapi betisnya berbulu. Siapa bilang? Saya barusan. Makanya Kristen itu enaknya di Kristen itu kan gereja menyanyi terus bergaya, ya kan? Pakai Jatuh cinta juga di gereja. Ada nggak orang jodohan gara-gara ketemu di gereja? Dengar dulu, kalau gereja itu kan menyanyi, pergi gereja bergaya, apa yang suka kita ada duit, pakai sepatu tinggi, pergi gereja menyanyi, dengar khotbah, berdoa, pulang dari gereja hati kita senang, iya kan? Begitu. Mana rugi aku kalau aku lagi pindah agamamu Begitu ya. Iyalah. Makanya Jadi pikir-pikir. Kalau kamu kan hanya pakai sarung terus, pergi ke masjid pakai sarung, duduk di lantai lagi. Yang suara ajannya di luar, yang di dalam mana kedengaran lagi tuh orang di luar apanya ajannya. Jadi di dalam bagaimana mendengarkan? Kalau kami kan enggak. Di dalam gereja itu tempat suara apanya speakernya. Jadi kita menyanyi itu sejuk begitu. Enggak ada kedengaran orang di luar sana kita menyanyi. Paling di samping rumah dua rumah. Kalau keluar kan enggak. Itulah enaknya umat Kristen itu. Tidak tahu orang kok kalian kan sampai besar-besar kali dibuat suaranya. Padahal di dalam tidak dibuat. Bagaimana orang mendengarkan orang yang sembahyang di dalam kalau keluar apanya dibuat speakernya. Itu bedanya. Berarti itu sudah biasa ke masjid ini. Enggak, rumahku kan di sini. Dengar dulu. Kamu tadi kan mendengarkan. Rumahku di samping ini 5 pintu dari rumahku masjid. Jadi aku kalau mau belanja
nampak aku orang itu di dalam gitu. Sore jam 4 sore kan aku nengok orang masjid nak lewati setiap mau pergi keluar. Ngapain tahu mereka? Mereka ngapain di masjid? Ya udah sembahyang tapi duduknya kan di lantai. Bagaimana kamu? Kutanya dulu kamu. Apa kalau keluar dibuatlah speakernya, apa yang di dalam itu mendengarkan khotbah yang di dalam. Orang berkhotbah di dalam pemanya mau buat apalah kalian, entah sembahyang apa. Apa kalian dengar itu yang di luar itu ngomong-ngomong di dalam tidak ada? Apa kedengar? Tanya dulu kamu. Jadi yang sudah di masjid masih, jadi yang sudah ada di dalam masjid masih mau dipanggil juga ke dalam masjid, padahal dia sudah ada di dalam masjid, gitu maksudnya? Enggak, gini maksudku. Bagaimana kalian mendengarkan firman Tuhan itu di dalam masjid, sedangkan apa kalian suara ajan kalian di luar? Apa kedengaran Ya kan itu di untuk memanggil orang yang di luar masuk ke dalam, bukan memanggil orang yang di dalam untuk keluar. Bukan. Maksudku, apa kalian mendengarkan suara ajan itu di dalam masjid yang dua berkumpul banyak itu? Azan itu panggilan ke masjid. Jadi kalau sudah ada di masjid, ngapain dipanggil lagi? Enggak, yang di dalam itu apa mendengarkan yang ajan tadi yang di luar itu? Karena dia mendengar, makanya dia datang ke masjid. Ya itu yang mau datang. Sesudah masuk orang dimatikan itu. Nah, yang tadi bunyi-bunyi itu. Iya, dimatikan untuk sudah masuk waktu ibadah. Tapi ku tengok di sini enggaknya kayak gitu. Sesudah keluarnya orang baru dimatikan. Aku kan tiap hari dengar 5 kali 1 hari ku dengar itu. Rusak berarti itu alat pendengaran alat pendengaran sudah jebol itu berarti. Itu dengar dulu, orang ini kan di sini kan jam 4 mau jam 4 itu kan kalian kan mau sembayang, ya kan? Iya. Nah, nanti udah bunyi itu setengah 4. Bayangkanlah setengah jam aku mendengar kayak gitu kuat-kuat. Coba dah dulu sampai tidur aku nggak bisa saking kuatnya. Terus orang datang ibadah. Terus datanglah ibadah. Ya kan? Dengar dulu, matikan orang. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, di luar. Sudah di itu. luar. Di luar. Masuklah itu, orang. Setelah masuk ke dalam, mereka sholat. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi yang di luar tadi, yang bunyi itu, tor juga bunyi terus sampai habis sholat mereka. Oh enggak, dimatikan dong karena orang mau ibadah. Kan di samping rumahku, makanya tahu aku. Mulai bohong itu ini. Aku kan di samping rumahku, makanya tahu aku. Mulai. Tidak, kalau di dalam masjid itu bukan azan lagi, imam sudah membaca itu Allahu Akbar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi di keluar juga kayak gitu. Enggak masukku keluar juga Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi yang nyanyi gini lah dulu, Juma. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Dengar dulu, Juma. Nah, itu dibacakan oleh imam. Ibu masih dengarkan di rumah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu dibacakan imam, tapi kadang keluar dari speaker juga. Anda katakan masih ini, ya mendengarlah, itu kan untuk orang di dalam, gitu Ibu. Dia tidak mau pindah ke masjid karena takut bajunya nggak dipakai lagi, nggak bisa lagi bergaya-gaya, gitu. Ini bahaya ini. Halo, selamat sore, siang. Ya, selamat siang, Saudara Juma. Selamat siang. Siang, Saudara Joandre. Dari mana, Bang? Katolik, Protestan? Kristen ya, Protestan ya. Protestan. Jangan Iya, Bang. percaya Paulus ya. Iya. Pertanyaan itu. Pertanyaan. Bukan perintah, pertanyaan. Kalau jawaban tapi kalau saya, Yesus, gimana, Bang? Jawaban saya percaya. Mengapa? Tapi Yesus gitu. Yesus mengatakan jangan.
Nggak ada Yesus ngomong begitu. Matius 24 nomor 23, 25, Memang ada kata Paulus di situ, 26. ada nama Paulus disebut di situ. Meskipun tidak disebutkan nama Paulus, tapi dikata kan gitu. Itu kan berbicara tentang konteksnya apa. Jadi dalam memahami ayat Alkitab itu, tentu kita harus tahu teks dan konteksnya, Saudara Juma gitu. konteks teksnya. Teks dan konteksnya gitu loh. Oke. Karena Sekarang Alkitab begini, itu ayatnya itu ajarkan itu, saya. itu Oke. tidak sendiri, tidak berdiri sendiri, Oke. tapi itu menyeluruh. Oke. gitu. Oke. Gitu. Ajarkan saya Enggak, ketika saya nggak perlu ajarin Anda. Ini kita Ketika- aja. Jangan percaya ketika- Paulus loh. Topiknya kan ketika lisannya Yesus berkata, apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu di situ siapa? Jangan kamu percaya, kamu di itu situ ya siapa? kepada murid-muridnya itu yang mendengarkan itu. Oke, berarti kepada murid-muridnya yang hidup sesaman dengan Yesus, betul? Betul. Nah, ketika kemudian murid-muridnya bertemu dengan Paulus, dan Paulus mengatakan, aku bertemu dengan gurumu di padang gurun. Muridnya percaya atau Nggak tidak ada percaya? ngomong kayak begitu. Justru Rasul Petrus itu, Simon Petrus itu mengatakan apa kepada Rasul Paulus? Saudara terkasih, Saudara Juma. Itu loh pernyataan Saya ulang Rasul lagi. Simon Petrus loh. Mengatakan Saya kepada ulang Paulus lagi. itu apa? Saudara terkasih. Nah, begitu. Gimana sih? Saya Paulus? ulang lagi. Enggak, ini konteksnya aja. Jangan percaya Paulus. Apa yang menjadi dasar Anda mengatakan jangan percaya? Kalau saya mengatakan saya percaya. Dasarnya apa? Anda bertanya, Kan itu. Anda bertanya, saya menjawab dong. Coba Anda Jangan argumen dipotong. Anda dasarnya apa? Ya, Jangan oke. percaya itu apa? Oke, Matius 24. Sebab Balik lagi. Mesias, loh. Anda kan bertanya sama saya. Ini saya tinggal pencet silakan. ini, Anda terlempar dari sini. Jadi Ya, kalau mau baca, diskusi baca. dengan saya, Matius 24 nomor 24, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan banyak mukjizat sekiranya bisa memungkinkan menyesatkan murid-murid pilihan juga. Betul? Betul. Di ayat itu Matius 24 itu konteksnya tentang apa, Juma? Tentang Yesus Mesias tentang apa? palsu. Tentang Mesias palsu. Salah. Itu konteksnya itu tentang akhir zaman. Jadi Tuhan Yesus itu di Matius 24 itu astaga, itu khotbah Yesus tentang akhir zaman, Juma. Oke, baik. Gimana sih Baik. kamu? Baik. Matius 24 Saya coba tanya- mau baca turunkan tuh di atas tuh. Khotbah tentang akhir zaman. Baik, tolong jangan dinaikkan dulu, Adinda, yang di bawah diturunkan dulu. Kayaknya ini daging begini saya suka. Tolong diturunkan dulu yang satu, saudara abang dibawa dulu. Ini daging ini. Oke, sekarang saya mau tanya sama saudara. Ketika Yesus datang dengan tanda-tanda yang Yesus sampaikan, itu terjadi di abad pertama. Maka pertanyaan saya, akhir zamannya di abad keberapa? Loh, Tuhan Yesus itu tidak menyatakan di situ kapan itu terjadi. Memang di situ tertulis di Matius 24. Saya ulang lagi. Akhir Saya ulang zaman itu lagi. akan terjadi jam sekian. Saya ulang tahun sekian, lagi. tidak ada. Tetapi Saya Yesus ulang itu lagi. memberikan tanda di situ. Bukan Saya akan terjadi. ulang lagi. Saya ulang lagi. Kalau tanda-tanda kedatangan Yesus itu terjadi di abad pertama, maka akhir zamannya itu berada di abad keberapa? Tidak ada di situ dikatakan abad keberapa. Gimana sih kamu? Saya ulang Kamu lagi. bisa baca nggak sih? Saya ulang lagi. Ternyata daging busuk ini, teman-teman. Kalau tanda-tanda yang disebutkan Yesus kedatangannya, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, nampak Yesus di tengah langit, seluruh manusia meratap dan seluruh manusia di bumi akan melihat dia di langit, terjadi di abad pertama. Pertanyaan saya, maka akhir zaman itu tidak terjadi. Kamu ngerti nggak sih? Terjadi itu berarti akan terjadi. Terjadi itu berarti terjadi. Kalau Ini kan tidak terjadi. Kalau pertanyaan saya, Anda ngerti? Anda bisa bahasa Indonesia nggak sih? kalau Di tanda-tanda itu khotbah tentang akhir zaman. Tuhan Yesus Kalau memberitakan bahwa akhir Jangan zaman itu diturunkan dimulai ya, dengan teman-teman. apa? Dengan Biar permulaan sampai bonyok dia di atas penderitaan. sini, biar Lalu ada dia sampai siksaan bonyok. yang berat.
dan adik-adik adanya saya tolong Mesias-Mesias jangan palsu. diturunkan biar dia Jadi membusuk itulah di atas. tanda-tanda itu. Bukan berarti Oke. itu terjadi, Juma. Oke, Kamu ngerti nggak sih pertanyaan tanda-tanda? Misalkan saya. gini, saya kasih contoh Juma Pertanyaan ya. saya. Tanda-tanda Juma akan mengalami kematian, misalkan tanda-tandanya begini, sesak napas, ya kan? Tanda-tandanya misalkan udah nggak selera makan, kan begitu, itu tanda-tanda. Tapi apakah itu terjadi? Kan tidak. Oke, Lalu Anda berarti tidak bertanya, terjadi. apakah itu terjadi di abad ke-1? Enggak nyambung kamu. Pertanyaan saya, Nggak nyampe, saudara, kamu nggak nyampe. kamu mau bicara sendiri di sini atau Nah, kita iya, silakan, ngobrol? coba silakan. Saya Enggak, ulang soalnya dulu. aku nggak nyampe. Saya ulang dulu. Kamu mau ngomong sendiri atau kita mau saling respon? Iya, silakan. Oke, baik. Yang kamu maksud Oke. terjadi itu apa? Astagfirullahalazim. Abad ke-1 Anda- terjadi, saya nggak ngerti gitu loh. Anda mau bicara sendiri atau kita saling respon? Iya, yang Anda maksud terjadi itu di abad ke-1 itu apa yang terjadi? Saya bingung gitu loh. Sementara ayat itu kan berbicara khotbah Yesus di akhir zaman. Yesus memberitakan tanda-tanda itu. Apa yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Lalu Anda ngomong, terjadi nggak di abad ke-1? Bingung saya. Yang terjadi itu apa gitu loh, bingung. Sudah. Ini ke konteksnya aja deh, jangan percaya Paulus. Ya toh? Lalu Anda membawa Matius 24. Jadi itu nggak berdasar gitu loh. Karena di ayat itu tidak ada nama Paulus. Anda memaksakan ke ayat itu. Paham? Sudah. Iya. Sudah. Iya. Oke. Pasang kuping ya. Pakai akalmu. Saya bertanya, kalau tanda-tanda kedatangan Yesus itu matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, nampak Yesus di tengah langit, seluruh manusia meratap, seluruh manusia melihat dia di atas langit. Kalau itu terjadi di abad pertama, misalnya, maka akhir zamannya itu terjadinya kapan? Silakan Anda jawab. Loh, saya nggak tahu dong. Saya bukan Allah, saya bukan penguasa. Kamu nanya sama saya gimana sih? Saya ulang lagi. Tanda-tanda Saya akhir Allah dong. zaman. Saya sampai tahu akhir zaman kapan terjadi gimana sih kamu? Aduh, kamu bikin pertanyaan aja nggak nyambung kamu. Kalau Anda bertanya kepada saya kapan itu terjadi, berarti saya Tuhan dong. Tanda-tanda akhir zaman menurut Yesus sampaikan nggak? Itu Tanda-tanda akhir zaman. Itu disampaikan, saudara. Apa tanda-tanda akhir zamannya apa yang Yesus sampaikan? Satu, dibuka mute-nya. Satu, tanda-tanda akhir zaman menurut Yesus apa? Satu apa? Di situ dikatakan bait Allah itu akan diruntuhkan, saudara. Nah, di situ lalu ada diruntuhkan. permulaan penderitaan, saudara. Apalagi Lalu tanda-tanda ada akhir siksaan zaman. yang berat, ada siksaan yang Iya, berat, ya toh. ada siksaan yang berat, Dan terus. ada Mesias palsu. Mesias palsu, apalagi? Nah, kedatangan anak manusia itu ada contohnya tentang perumpamaan tentang pohon ara. Nah, di situ Yesus menjelaskan apa? Nasihat supaya berjaga-jaga. Kan begitu. Tapi di situ tidak ada dikatakan kapan akhir zaman itu terjadi, tidak ada. Kamu Lalu boleh Anda bertanya baca kepada saya, kapan akhir zaman itu terjadi? Loh ya, saya tidak tahu, saya bukan Allah. Saya bukan Tuhan, kok Anda nanya ke saya? Gimana sih? Kok saya malah tahu daripada Anda? Ngaco Anda tuh? Enggak, Anda tuh ngaco loh. Anda bertanya sama Karena saya, Yesus "Lalu kapan akhir mengatakan zaman itu terjadi?" tanda-tandanya. Berarti Anda menyamakan saya dengan Tuhan, dengan Allah. Sampai Anda bertanya Karena begitu kepada saya. Karena Astaga. Yesus membocorkan tanda-tanda akhir zaman. Baca Matius 24 yang tadi, nomor 27, 29 dan 30, 31 itu tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda itu berarti kisi-kisi. Kamu ngerti nggak sih tanda-tanda? Berarti tanda-tanda itu berarti contohnya gitu loh. Ya, makanya saya Akhir tanya, zaman itu jangan contohnya diturunkan, seperti itu. Jangan turun. Paham Jangan nggak sih Anda? diturunkan, biar dia di Anda sini. ini gurunda tapi kok gitu aja nggak paham, bingung saya. Saya ulang pertanyaan saya, tanda-tanda akhir zaman menurut Yesus apa? Berdasarkan Matius 24, silakan. Dari tadi saya udah bilang, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, begitu kata Tuhan Yesus. Ya toh? Tanda-tanda. Iya. Apa tanda-tandanya?
segera sesudah siksaan pada masa itu, tanda-tandanya ya, matahari akan menjadi gelap, dan Satu. bulan tidak bercahaya, dan Dua. bintang-bintang akan berjatuh dari langit, dan Tiga. kuasa langit akan goncang. Nah, Empat. pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. 5. Itu tanda, saudara. Jadi tanda itu adalah kisi-kisi. Ya, tanda-tanda ini adalah tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir Betul? zaman. Betul? Iya, betul? Betul. Betul? Sekarang Betul. pertanyaan saya. Kalau tanda-tanda itu terjadi pada saat abad pertama dulu, berarti kapan akhir zamannya? Anda kan berandai-andai itu. Pertanyaan itu mengawang-awang. Anda sedang berandai-andai. Seandainya itu berarti lagi apa? Berhalusinasi. Jadi ini tanda-tanda, saudara. Bukan berarti itu terjadi. Lalu Anda berhalusinasi. Andai, seandainya, tanda-tanda. Gimana sih kamu itu? Oh, udah, kamu Tanda-tanda bukan gurunda, udah, kamu bukan gurunda. Kamu udah. Kamu di mata saya nggak ada ilmu. Itulah salah satu cara trik iblis, saudara-saudara, memperbodoh diri. Kata Al-Quran, yukhadi'una allaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Dia sedang menipu dirinya. Karena dia tahu sebenarnya, dia tahu. Dia ngerti. Cuman karena dia ingin menipu kita, seakan-akan dia benar, tapi kata Allah, dia hanya menipu dirinya sendiri. Jadi bahan tertawaan. Kalau itu terjadi di abad pertama, berarti kiamat abad pertama. Terjadi abad kedua, berarti abad kedua. Terjadi abad ketiga, berarti abad ketiga. Tetapi karena belum terjadi sampai sekarang, karena belum ada tanda-tanda itu, maka kiamat belum terjadi sampai sekarang. Mereka tidak paham. Karena kenapa? Mereka nggak mau tahu. Andai saja terjadi di abad pertama, berarti kiamat terjadi di abad pertama. Karena tidak terjadi, berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Itu yang dia ingin sembunyikan. Karena kalau Yesus yang datang, diikuti tanda-tanda tadi. Tetapi karena ada yang mengaku ketemu di padang gurun, tapi tanda-tanda itu tidak ada, makanya mereka berusaha menyembunyikan itu. Berarti yang datang kepada Paulus, yang tidak diikuti oleh tanda tersebut, itu bukan Yesus. Memang mereka lihai, teman-teman. Lihai memang mereka ini, anak-anak Tuhan. Lihai memang. Halo, selamat siang. Siang. Dari sekte mana? Kristen. Katolik atau Protestan? Protestan. Protestan. Nah, saudara, ini ada tema nih. Yesus mengajarkan jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Kenapa kemudian Anda percaya kepada Paulus yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Silakan. Saya percaya Yesus, bukan percaya Paulus. Kalau percaya Yesus berarti tidak jadi Protestan. Kan Paulus mengajarkan ajaran Kristus. Di mana? Kan Yesus mengajarkan jangan percaya kepada Paulus. Oh, di Matius 23 itu ya. Matius 24, jangan percaya kepada Paulus yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun dan di dalam bilik. Nah, Billy itu apa? Bilik itu kamar rahasia. Kamar rahasia dalam bahasa Yunaninya temeong. Kamar rahasia artinya penjara atau sel. Tidak boleh masuk orang sembarangan di situ. Itu bilik rahasia. Nabi Muhammad apa? Kotak hitam juga sama kan? Nabi Muhammad tidak pernah menerima wahyu di dalam kotak Ka'bah. Tapi Paulus menerima 3 kitab di dalam bilik penjara. Dia menulis surat, mengaku menerima dari Yesus. Kata Yesus, jangan kau percaya. Dia menulis surat itu loh, Bang.
Iya, menulis suratnya informasi dari Yesus. Dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12 dia katakan, aku menerima suratku Injil dari Yesus. Berarti dia mengaku bertemu Yesus dalam bilik rahasia, yaitu penjara. Sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan jangan kamu percaya kepada orang yang mengaku bertemu Kristus di gurun, pertanyaan saya, kenapa justru Anda percaya? Ya, saya percaya Yesus, bukan percaya Paulus. Kalau percaya Yesus, Anda tidak jadi Protestan. Tulisan-tulisan Paulus itu kan untuk menasihati jemaat-jemaat Siapa? yang ada di situ. Tidak urus. Tidak ada salah. Paulus, Yesusnya mengatakan jangan percaya. Enggak urus. Mau nasihati ke, mau mengkristenkan ke, mau menyelamatkan ke, enggak urus. Yesusnya mengatakan jangan kamu percaya. Yesus EGP. juga bilang nggak percaya kepada Paulus. Yesus nggak bilang kayak gitu. Yesus mengatakan kalau ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun dalam bilik, jangan kamu percaya. Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di gurun pada saat dia ke Damsyik. Perintah Yesusnya jangan percaya. Berarti jangan jadi Protestan, jangan jadi Katolik, jangan jadi Kristen. Karena Yesus melarang. Iya. Itu dalil. Kita nggak menyembah Paulus. Siapa bilang menyembah Paulus? Yesus mengatakan jangan kamu percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun. Bukan jangan kau sembah, jangan kau percaya. Tulisan Paulus pertanyaan- itu tentang apa juga dia nggak suruh. Nggak urus. nggak ada Dia untungnya. mau tulis apa Dia kek, nulis memberitakan itu kebangkitan kek, Tuhan memberitakan Yesus itu apa aja kek, intinya. memberitakan harga telur, harga pepaya, harga nangka, nggak urus. Yesusnya mengatakan jangan percaya. Enggak, dia nggak ada tulis harga nangka, harga itu nggak ada. Dia tulis Makanya kan kebangkitan kamu menguraikan Kristus. apa yang ditulis Paulus. Kami nggak peduli. Sekarang Yesus tidak mengatakan apa yang dia tulis. Yesus mengatakan jangan kamu percaya. Ya, terus apa untungnya juga Paulus dia ikut? Loh, Apa Mau untungnya juga untung, nggak ada? mau rugi, mau buntung, EGP. Yesusnya melarang jangan percaya. Kok di situ jadi Iya. aneh? Iya Kita nggak apa? percaya Paulus, percaya Yesus, tulisan-tulisan Anda Yesus. percaya Paulus? Itu Kalau kita Anda, percaya. oke, Anda percaya Yesus, Anda tidak percaya Paulus. Iya. Sekarang itu, dari mana tulisannya Anda? Lewat mana? Tulisannya Kristus lewat Paulus ya saya percaya. Tapi untuk nggak percaya Sekarang Paulus Paulus ini menerima ajaran dari mana Paulusnya? dari Yesus. Berarti Anda mengakui kalau Paulus ketika di gurun bertemu dengan Kristus. Perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Saya percaya tulisannya karena dia latar belakangnya apa dia. Berarti Sekarang, Anda adalah anti Yesus. Berarti Anda adalah serigala yang nyamar-nyamar pengikut Yesus. Karena Yesus mengatakan, itu menurut Yesus mengatakan percaya atau jangan percaya? saya percaya Yesus. Yesusnya berkata, ketika ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Di padang gurunnya mana? Saya memang nggak percaya. Padang gurun yang mana? Mau padang gurunnya di Papua? Di mana kek? Yang jelas Yesusnya melarang. Jangan kau Damsyik itu percaya. padang gurun atau enggak? Padang gurun dong. Itu Padang kotanya, gurun. kota. Makanya baca Bible itu benar-benar. Itu kota. Kota apa? Perjalanan ke Kota Damsyik. apa? Kota apa? Ketika dia menuju ke Damsyik, Paulusnya mengatakan dia bertemu kemudian dengan Kristus ketika dia menuju ke Damsyik. Iya. 1 Raja-Raja 19 nomor 15. Damsyik adalah padang gurun. Gimana dong? Itu ya zaman dulu ya memang kan udah zaman ke sini kan banyak orang juga tinggal di situ ya. Pasti ada perkotaan lama. Iya, sekarang 2000 tahun yang lalu itu gurun, Cak Ayu. 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun saat Paulus berjalan ke Damsyik sesuai dengan 1 Raja-Raja 19:15. Padang gurun. Raja-raja itu Damsyik. kan
zaman lain lagi, Bang. Iya tahu, Kok tahu. samakan zaman dahulu, samakan kayak zaman Yesus, nggak bisa kayak Tetapi gitu konteksnya. zaman Paulus, jalan menuju Damsyik itu masih padang gurun. Jadi perintahnya jelas. Apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, jangan kamu percaya. Nah, Paulus mengaku bertemu. Apa perintah Yesusnya? Percaya atau jangan percaya? Ya kami tidak percayalah yang ajaran yang lain. Tapi ajaran Paulus percaya. Ajaran Paulus kan dia menulis apa yang Tuhan Yesus. Berarti Anda ini penyamar. Anda ini serigala penyamar? nyamar domba berarti. Yesusnya melarang percaya tapi Anda percaya. Habis itu Anda mengaku Anda pengikut Yesus. Berarti Anda ini penyamar. Mengaku-ngaku domba tapi Anda itu serigala. Ya terserah abang lah mau bilang penyamar. Bukan terserah saya, saudara. Bukan terserah Iya, saya. itu terserahmu kan Bukan. kamu. Aku nggak bilang. Domba, Yesus yang kamu mengatakan. domba. Yesus Serigala yang mengatakan. berburu domba. Yesus. Apabila Kan ada aneh. orang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun, jangan kamu percaya. Tapi Anda percaya. Berarti Anda serigala menyamar domba. Ngaku-ngaku murid Yesus. Padahal Anda tidak percaya kepada Yesus. Begitu, saudara. Oh, nggak Sadar percaya Anda sekarang kepada kalau Anda Yesus. itu bukan. Anda sekarang sadar kalau Anda itu serigala nyamar domba. Enggak, saya percaya Yesus. Enggak ada serigala. Kalau itu kan Anda jelas. percaya Yesus, mustahil jadi Kristen. Iya, soalnya abang waktu kali supaya untuk menggiring opini supaya jangan percaya Paulus, jangan percaya Paulus ajaran ini supaya tidak Kan dipercayai aneh. yang melarang Yesus, bukan saya. Saya hanya membaca data. Matius 24, 23 sampai 26. Di situ muatannya jangan percaya kepada Paulus. Kan Paulus juga bertemu dengan murid-murid Tuhan Yesus, makanya diakui sebagai Enggak rasul. ada urus. Gitu loh, Mau dia Babang. ketemu Bom-Bom, Ya. ketemu Edis, mau ketemu Timbul, Panjol. Enggak percaya saya, enggak peduli. Yang Ya jelas udah, Yesus yang mengatakan, jangan kamu kronologinya percaya. begitu. Makanya abang Jangan kamu belajar percaya. potong-potong langsung. Jangan di kamu padang gurun, percaya. Seolah-olah udah itu aja. Kan ada kronologi lainnya. Dia bertemu Apa kronologinya apa? dibaptis, Di situ ketemu Yesus dengan memberikan. Petrus. Ya itu Iya. akhirnya mereka akui dia sebagai rasul. Di mana? Gitu. Di mana? Makanya baca kemudian Di di kisah para rasul. Kisah para Rasul. Kisah 4, 5 kan itu setelah dia dipanggil di padang gurun di perjalanan Berarti ke kalau Damsyik. kalau begitu membuat Yesus bahwa murid-muridnya akan disesatkan oleh nabi palsu tersebut tergenapi dong. Matius 24 nomor 24, nabi palsu itu melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan. Apa 12 yang murid dilakukan ini Paulus memang mujizatnya? yang wallahu alam, kan Paulus ini banyak mujizatnya. Apa salah satunya? Dipatok ular nggak mati. Kok di hidupnya setelah ikut Tuhan Yesus pun terdampar di karam kapal. Mau dibunuh orang Yahudi. Itu yang dia dapat. Iya, itu hadiahnya bagi penyesat. Nanti kalau kamu sudah ketemu Yesus, kamu ditanyakan, "Hei, cupu, kenapa kamu kemudian mempercayai Paulus?" Ya kau jawablah, "Saya percaya Paulus karena begini." Nah, kira-kira Iya. apa jawaban Yesus? Apa jawaban Yesus? Pada Kira-kira apa intinya, jawaban Yesus? Paulus Kira-kira ketemu jawaban Yesus? lihat dari hidupnya. Hidupnya dulu adalah Apa kata Yesus? agama Hanyalah Nasrani. daripadaku, Tapi aku tidak setelah mengenal ketemu kalian. Yesus, Kalian hidupnya adalah pembuat berubah. kejahatan. Itu maksudnya, Bang. Dia ketemu Oke. Yesus, hidupnya berubah. Saya anggap Anda beleng-beleng, Anda tidak menguasai materi, Anda hanya Aku modal juga anggap cowok. abang beleng-beleng terlalu memaksakan kehendak abang. Perintah Yesus jangan percaya, malah Anda percaya. Ya saya Si Andel loh. Nyamar-nyamar pengikut Yesus tapi nggak percaya Yesus.
sakit. Yesus mengatakan jangan percaya, ya jangan percayalah. Katanya percaya Yesus, malah tidak percaya. Teman-teman di follow akun ini ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sebentar aja ini Gurunda, cuman ada sedikit yang Waalaikumsalam mau saya tanyakan dulu nih. Siap. Ini saya ada lihat pendeta nih, Gurunda, dia lagi berkhutbah di gerejanya. Jadi dia itu seolah-olah memfitnah Islam. Dia membawa surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Masalah nikah. Ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Nah, jadi di sini Gurunda artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, dia telah menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri. Nah, ini mereka framing, pendeta itu framing bahwa di Al-Quran itu ada ayat LGBT. Karena di sini Allah bilangnya menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri. Nah, itu yang Justru dianggap itu Gurunda. Itu maksud gini. Manusia laki dan perempuan itu apakah dia itu sejenis atau tidak? Beda, sama-sama manusia. Jenisnya sama manusia. Cuma yang berbeda kan gendernya. Dia yang salah mengartikan. Dia yang salah mengartikan, makanya di gereja mereka boleh izin. Ya. Kalau kita tidak salah mengartikan firman Tuhan. Mereka yang salah mengartikan, makanya di gereja mereka itu boleh gitu. Ya, itu makanya saya naik Gurunda. Saya istilahnya tadi jelaskan aja, siapa tahu ada teman-teman kita yang istilahnya yang awam masalah Al-Qur'an apa kan, tolong dijelaskan, takutnya mereka salah paham gitu nah. Iya, nanti juga teman-teman muslim yang masih awam akan lihat apakah di masjid atau di gereja yang menikahkan yang kayak begitu. Kalau di masjid kan nggak ada, Bang. Siap Gurunda, siap. Siap. Tapi Oke, memang saya penting. pamit turun dulu Gurunda. Memang penting untuk disampaikan supaya yang awam itu jangan salah tangkap, karena memang mereka lihai dalam menyesatkan orang. Iblis itu lemah. Mereka lah yang membantu iblis supaya penyesatan iblis itu kuat. Siap. Inna kaida syaitan kana dhaif. Ya, oke saudara, makasih informasinya ya. Dengarkan itu teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus berhati-hati memang. Orang-orang ini lihai. Kita naikkan yang non-muslim ya teman-teman ya. Akunnya goyang, di tap-tap saudara-saudara. Ada yang mereport. Halo, kenapa jadi kayak gini? Hello. Halo saudara, jelas. Selamat siang. Aku pun mau, Bang. Aku pun mau. Aku pun mau, bukan cuman Abah yang mau, cuman tugas. Iya, aku juga mau, Bang. Cuman karena tugas lebih penting daripada tidur, Bang. Iya, saya pun mau. Iya, langsung balik lanjut Makidi. Halo saudara, bapaknya Yohanes. Nikodemus ini ya. Halo? Halo?
Halo. Aku juga bisa, mau juga bang, diam-diam baik, mau juga bang. Tapi karena tugas, saya harus penginjilan. Enak loh itu naik-naik sini, duduk aja, gak ngomong-ngomong. Halo, Saudara Stewart. Halo. Kekecilan bang, dibesarin lagi. Ya, gitu. Moncongnya kayak gitu. Apa karena keseringan ya? Kok sudah kayak mirip bang? Mungkin dari kecil diajarin makan itu ya, kok jadi mirip kali. Mirip sekali, mirip makanannya, mirip makanannya, mirip sekali, mirip sekali. Tapi kan memang dari sperma orang tuanya kan ya. Sperma orang tua yang makan babi masuk ke rahim ibunya. Lahirlah anaknya kayak tadi itu. Assalamualaikum Pak Juma. Waalaikumsalam. Iya bang. Iya, saya dari Maluku Utara Muslim. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, saya cuman mau kasih saran aja sama Pak Juma. Saya lihat diskusi luar biasa Pak Juma ya. Saya cuma sarankan agar teman-teman yang tidak menguasai Al-Quran dan hadis serta asbabun nuzul maupun asbabul urutnya, jangan naik di konten-konten yang notabene-nya mediatornya itu Nasrani, seperti Pak Edis itu kan. Saya lihat Pak Edis tadi saya mau masuk, tapi dia nggak mau saya masuk, dia nggak terima. Dia jelaskan tentang Rasulullah itu katanya sesat, bahwa ayatnya wa wajadaka dhalam fahada di dalam surat itu kan, duha ya. Jadi saya pingin sekali mau masuk, mau jelaskan. Saya mau bilang Pak Edis itu nggak tahu Al-Quran, baca juga salah. Terus asbabun nuzulnya dia tidak kuasai. Yang dimaksud dengan dalalah dalam tafsir itu bukan Rasulullah Muhammad sesat, begitu. Tapi di dalam perjalanan di Makkah pada waktu itu nggak tahu jalannya, terus Rasulullah kasih arah. Betul. Nah, cuman saya kecewa yang masuk itu, yang berdiskusi dengan dia itu satu perempuan. Saya maksud kalau nggak bisa jelaskan asbabnya, jangan lagi. Kalau boleh turun, jangan begitu. Taruh orang-orang yang mampu seperti Ban Juma, Pak Ustadz siapa-siapa. Saya kagum sekali itu kalau ikuti diskusi itu. Iya, mungkin perempuannya yang pakai jilbab atas nama Lina, bukan? Ya, yang pakai baju biru itu. Jilbab. Saya tadi ada ikut itu, iya jilbab. Buka kamera. Buka kamera. Oh, itu timnya sendiri bang. Oh, begitu ya. Itu timnya. Iya, itu timnya sendiri yang pura-pura jadi Islam. Begitu. Bisa saja. Iya, itu saya mau terbukti, masuk bang. 3 kali. Guru kita aja UAS. Nggak terima. Waduh. Iya, bang. Gitu. Jadi begitu ya, Bang Juma. Terima kasih Bang Juma, diskusi Baik, yang bang, bersifat baik. alami. Insya Allah kita Islam ini juga bisa paham. Insya Allah. Belum paham bisa paham dan bisa mengerti. Terima kasih Bang Juma. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Minta dikasih turun sedikit. Oke, bang, oke. Makasih informasinya bang ya.
Halo. Halo, assalamualaikum Adinda Zuma. Waalaikum. Dari sekte mana bang? Saya keturunan darah Muslim. Iya. Saya barusan buka-buka ini TikTok. Dengar-dengar baru berapa menit lah. Iya. Boleh saya bicara kalau di luar konteks, jangan percaya sama Paulus. Tunggu dulu. Anda murtadin kah? Saya bukan. Lalu? Saya Muslim. Anda Oh Muslim. Kita cari yang non Muslim abang untuk berdiskusi. Oh, gitu baik. Kalau gitu saya mendengar aja. Iya, makasih abang ya. Baik. Izin, izin ya bang. Oke baik, terima kasih. Makasih. Salam. Halo, selamat siang. Siang Bang Juma, Assalamualaikum. Iya, waalaikum. Dari Islam, Kristen? Ya, nama saya Buhari Bang. Muslim? Muslim Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ada mau gimana bang? sedikit saran boleh Bang? Atau Boleh. maksudnya Siap. maksudnya satu lagi tentang ini waktu sering berdebatan abang lah gitu ya. Siap. Ini baru pertama kali, tadi saya baru buka TikTok habis makan siang kan. Baru ini saya jumpa TikToknya abang gitu. Oh Biasanya iya. saya sama Ustadz Yusuf PI di situ. Ini baru saya jumpa, makanya saya langsung follow lah kan. Siap. Saya mau bilang Iya, ini Bang. bang, ketika Siap. berdebat itu kenapa setiap Ustadz itu saya perhatikan ya, kenapa selalu dengan nada-nada yang tinggi gitu. Terus ada unsur-unsur macam tertawa atau macam nyeleneh segala macam. Saya rasa memang itu karena faktor dari lawannya gitu, yang modelnya seperti itu, terbawalah suasana, kan gitu kan? Iya. Maksud saya bisa kita macam apa gitu, bisa nggak tuh apa namanya? Agak tenang gitu, menjelaskan dengan apa gitu. Itu sih kalau saran Iya. saya bang ya. Iya, bagus. Jadi, Kadang-kadang terlalu kuat gitu, saya pun dengar kok macam marah-marah gitu bang. oh iya. Iya, mungkin itu salah ya, mungkin itu keliru menurut pandangan kita. Akan tetapi yang tahu tentang situasi lapangan itu adalah mereka yang berdebat. Kalau kita ini kan cuma taunya duduk mendengar permainan pemikiran dan hati serta logika kita tidak bekerja, kita hanya mendengarkan saja. Mereka saudara-saudara kita ini yang berdebat itu sedang bertarung bang. Mereka sedang bertarung, mereka sedang perang logika, perang pemikiran, perang perasaan, perang data, perang argumentasi, perang emosi, perang jiwa, perang keadaan, dan banyak lagi kemudian yang mempengaruhi sehingga keadaan-keadaan seperti itu terjadi. Saya sendiri sering melakukan itu, dan saya sadari itu terjadi karena mungkin karena belum bisa menguasai forum, belum menguasai diri, atau bisa jadi ada hal positif yang saya tahu, tapi teman-teman yang mendengarkan tidak tahu. Maksudnya ada trik ada pesan yang ingin saya sampaikan dengan keadaan tersebut. Karena saya sendiri merasakan Ustadz di Indonesia khususnya, sudah banyak guru-guru kita yang berbicara itu sangat lembut. Tapi belum pernah saya temukan mereka mensyahadatkan orang-orang Kristen. Saya lebih banyak melihat teman-teman kita yang berjuang di lapangan apologet Islam ini dengan karakter mereka, tapi alhamdulillah mengantarkan banyak orang kafir masuk Islam. Gitu saudara. Jadi saya rasa itu tergantung dari metode atau karakteristik seseorang. Apalagi para apologet itu kan mereka bukan murni ustadz, mereka boleh dikatakan penginjil, boleh dikatakan juga dai. Ya, kalau saya sendiri mengatasnamakan diri saya sebagai apologet Islam.
Untuk membela keyakinan saya, apapun saya lakukan selama itu tidak melanggar kaidah hukum, tidak haram dalam agama saya. Salto, teriak, melengking, tertawa, kalau demi untuk menjaga kemudian hinaan-hinaan terhadap agama saya, itu pun saya lakukan. Mati sekalipun, apalagi kalau hanya sekedar tertawa, gitu Bang. Benar, Bang. Jadi kan kalau kategori itu bahasanya berbau zakarah gitu ya. Iya. Mungkin ya memang punya kelemahan-kelemahan ya, sama seperti pemain bola Bang. Kita sebagai penonton ini pasti ketika mereka melakukan kesalahan pingin mereka itu menjadi pemain yang baik. Itu niatan kita bagus. Tapi ya maklum kapasitas pemain kita di lapangan pasti penuh dengan kelemahan, ada juga kekurangan gitu. Seperti itu kawan. Oke. Ya, Iya. terima kasih Bang. Karena satu lagi bisa Makasih. jadi karena faktor ini juga tidak tahunya cara bermusyawarah dengan benar. Kadang-kadang mungkin lawan kita seperti ini ya mungkin terbawa suasana juga gitu Bang ya. Iya, tapi bagus. Masukan Anda, pertanyaan Anda itu juga adalah merupakan satu input yang positif. Ya, terima kasih Bang Juma. Oke, saudara, sama-sama. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita naikkan yang oten ya Bang ya. Ya, Bang. Terima kasih. Aku cinta, Anda cinta, buatan Indonesia. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam. Ya Bang. Saya cuma mau nyapa Bang Suma aja. Soalnya saya tiap hari siang malam selalu ngikutin Bang Suma. Saya dari Madura Bang. Ah, Madura, Masya Allah, luar biasa. Maduraku luar biasa. Iya, sehat selalu Abangku. Alhamdulillah, seperti yang Abang lihat. Iya. Kami sehat, Masya Allah. Iya, gas terus Bang. Kalau Insya Allah Bang. jangan sampai oten itu macam-macam, habis lah congor babi itu. Congor babinya yang habis, jangan orangnya Bang. Iya. Iya, makasih Bang Suma. Oke, makasih saudaraku, Masya Allah. Sehat selalu Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Kok jadi Horas ya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah lama bang ini saya nggak ketemu sama abang. Udah lama nggak satu koma sama abang. Cuman udah lama juga sih, gitu. tahun. Bang, mau nanya Siap. boleh bang? Sebelum Apa saya langsung itu? turun. Bagaimana bang Iya. nasib-nasib orang-orang non Muslim itu mereka menuhankan Yesus bang? Gimana? Bagaimana nasib orang-orang Kristen nanti di akhirat nanti maupun di dunia maupun di akhirat nanti bang? Di dunia maupun di akhirat. Kalau di Al-Quran kan jelas mereka akan diusir oleh apa yang mereka sembah. Apa yang mereka sembah? Ada bang? Kan Apa ada yang mereka ya. sembah selain daripada Allah itu akan memusuhi mereka sendiri. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apa yang mereka sembah selain daripada Allah akan menjadi musuh mereka sendiri, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan itu akan diingkari oleh apa yang mereka sembah selain daripada Allah. Dan itu tertulis dalam Matius 7 nomor 22 23. Begitu Bang. Apakah mereka nanti di dunia itu akan menyesali bang? Bahwasanya yang datang itu bukan Mesias yang datang, benar? Jelas kalau sudah diusir pasti Untuk di Bang. akhiratnya bang? Itu kan di Ya, dunia itu. di Matius 7. Oh ya udah. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Mereka di jahannam Bang, di neraka, api yang nyala-nyala. Oke lah. Ya udah itu aja bang, makasih bang. Oke, baik saudara. Assalamualaikum Makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, selamat siang. Halo Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, ini ada sedikit mau saya tanya nih Bang. Dari mana Bang? Saya dari Medan Bang, tepatnya Pematang Siantar. Maksudnya Katolik atau Protestan, saudara? Oh, saya Muslim Bang, cuman ada sedikit aja yang mau saya tanya nih. Muslim. Iya, gimana Bang? Ada teman dekat saya itu dia menikah dengan orang Kristen. Jadi saya teman dekatnya nih Bang. Jadi kira-kira saya sebagai teman dekatnya salah nggak membiarkan itu Bang? Membiarkan? Ya. Ya dinasehati toh. Sudah menikah? Sudah, istrinya orang Kristen, dia sendiri Muslim. Ya dinasehati toh, itu zina kan? Nggak boleh itu. Anaknya nanti jadi anak yang haram, anak zina. Enggak, dia murtad Bang. Berarti dia sudah pindah agama. Iya, itu saya dosakah kalau saya membiarkan, karena itu termasuk teman dekat saya sendiri, teman dekat. Enggak dosa sih, kan itu pilihan. Kecuali ada masa di mana dia minta nasihat, ada masa di mana dia minta petunjuk, arahan, tapi Anda tidak memberikan arahan. Artinya ya Anda berdosa, berarti membiarkan mereka melakukan kemungkaran, yaitu berupa kufur kepada pencipta langit dan bumi, gitu. Jadi Bang, saya minta saran ini Bang, bagaimana cara saya untuk bisa menasihati dia gitu Bang? Ajak beliau untuk berdiskusi. Kalau dia membuka diri untuk berdialog, silakan. Ajak diskusi, iya. Kalau beliau mau, kalau tidak mau jangan dipaksa. Seperti itu. Kecuali kalau dia merasa ya kenapa saya masuk Kristen, kan banyak yang kayak gitu. Setelah masuk Kristen ternyata menyesal dan minta kembali keluar. Begitu. Ini sih masalah pernikahan, saya rasa dia karena saking cintanya mungkin ya sama istrinya itu. Iya, karena memang ya kalau kita lihat data, salah satu triknya itu memang begitu. Ada misi memacari yang Muslim supaya mereka bisa ditarik menjadi agama mereka. Itu juga metode agama mereka untuk mencari pengikut itu begitu. Memikat, sama yang dilakukan Lina Wijaya kemarin begitu. Memikat berondong. Saya pun punya feeling bahwasanya dia dapat bantuan finansial dari pihak keluarga. Begitulah. Begitulah barangkali, saudara. Oh, jadi yang mau saya tanyakan itu tadi, berdosa nggak sebagai teman? Karena kan dalam Islam membiarkan suatu yang istilahnya yang ada di dekat kita, bahwasanya kan saya mendengar kita ikut andil dalam mendapatkan dosanya gitu, Bang. Iya. Tapi Anda pernah nggak dia minta arahan, atau pernah nggak ada kesempatan untuk berbicara tentang hal itu, tetapi Anda diam saja? Kalau dia memang nggak ada secara langsung, karena mungkin dia segan, takut sama saya, karena saya termasuk teman dekatnya. Tapi pernah saya singgung sampai saya telepon selama 3 jam, saya telepon dia, kenapa, apa alasanmu, gini. Tapi terakhir dia pun seolah-olah kayak, ya sudah, ini pilihanku. Dia mengatakan seperti itu. Oh, berarti tugas Anda udah selesai, Bang. Tugas Anda sudah selesai. Karena tentang perasaan kita nggak bisa lawan. Makanya memang harus berhati-hati. Makanya ada apologet ini supaya anak-anak kita itu, saudara-saudara kita itu jangan terjerumus. Tutup pintu untuk jatuh cinta kepada non-muslim. Tutup. Karena kita tidak ada misi mengislamkan orang dengan memacari mereka. Nggak ada itu di Islam. Boleh. Begitu kawan. Dan ini ada satu lagi, Bang. Ini teman saya Kristen, dia memacari perempuan yang Muslim. Nah, ini ada lagi teman dekat saya juga. Teman dekat saya ini Kristen dan dia mencari Muslim, gitu.
Ya itu memang begitu kawan. Itu trik bagaimana mereka bisa mencari domba-domba yang sesat. Salah satu caranya itu hati, memikat hati, mengajak orang-orang di luar agamanya untuk jatuh cinta kepada mereka. Habis itu dimurtadkan. Oh, oke, Bang. Makanya apologet Islam itu hadir untuk memberikan sikap agar supaya anak-anak kita ini jangan jatuh cinta kepada yang tidak seakidah. Begitu. Oke, saudara. Iya, sama-sama. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara Angga. Selamat siang, Bang. Ya, siang Bang. Boleh Dari tanya, mana? Bang? Dari agama mana? Katolik, Protestan? Oh, saya Islam Bang, Islam. Islam. Ya, Iya. saya pengen tanya Bang. Perbedaannya kan di Kristen itu ada Trinitas ya, Tuhan Bapa, Roh Kudus, dan Anak. Kalau di Iya. Hindu itu kan ada Brahma, Wisnu, sama Siwa. Itu kan hampir mirip-mirip tuh Bang. Iya. Dan reinkarnasinya pun dari Wisnu itu menjadi Krishna. Dan mungkin kalau di Iya. Kristen itu jadi itu Yesus. Apakah itu sama Bang? Apa berbeda? Ada kemiripan memang karena kan Roma itu dipengaruhi oleh Yunani. Sementara Yunani itu kan adalah ajaran Trimurti, ajaran paganisme, polytheism, Hellenisme, Stoa. Itu memang ada kemiripan itu. Seperti itu Bang. Makanya Trimurti, Trinitas itu mirip. Oh iya Bang. Satu lagi Iya. Bang, ini yang paling penting Bang. Saudaraku kan nikah dengan orang Kristen dan dia sekarang sudah sampai punya cucu, dan itu sah tidak Bang? Maksudnya? Ya, pamanku itu dia menikah dengan orang Kristen dan sampai sekarang dia sudah tua, sudah punya cucu. Nah, untuk pernikahannya itu apakah sah atau tidak itu Bang? Maksudnya dia murtad? Tidak, dia masih Islam. Istrinya Kristen. Oh, Jadi tidak anak- sah. Oh, tidak sah Bang Tidak ya? sah. Iya. Karena syarat sah nikah ya harus sesama Islam. Kalau tidak terpenuhi rukunnya berarti batal. Oh iya Bang. Ya baik Bang, itu saja Bang. Terima kasih. Oke. Makasih saudara, thank you. Halo saudara Rio. Piye kabare? Rio. Oh. Dia membisu. Teman-teman, kita ini ya, di sini di Kota Makassar sudah hampir memasuki waktu asar. Sebelum saya tutup, saya ingin memberikan informasi terkait dengan usaha skincare BZ Bang Suma Glowing ya, sudah launching dan kita sekarang penjajakan distributor. Jadi kalau misalnya teman-teman mau skincare-nya kita, saya dari pabrik hari ini di drop ke rumah ya. Saya cuma dikasih tadi sama ini pabriknya dengan hasil labnya oleh dokter yang langsung dari lab terkait dengan ini produk skincare. Saya kasih gambarannya sedikit ya teman-teman. Ini bisa cowok, cewek juga bisa. Nih sudah langsung BZ punya. BZ. Nah, kita promosi bentar aja. Nanti Satli akan rutin untuk mempromosikan.
dan sudah ada beberapa calon distributor yang beredar di Indonesia. Alhamdulillah, setelah beberapa lama vakum, kita uji klinik, harus betul-betul steril, harus isin-isinnya benar-benar jauh dari hal-hal yang bisa mendatangkan efek negatif terhadap pengguna. Alhamdulillah sudah keluar hasilnya dan Masya Allah sangat memuaskan. Ya, termasuk saya sendiri pakai dan juga beberapa keluarga. Kami pakai dulu, kami uji dulu apakah produknya itu bagus atau cocok atau gimana gitu ya. Nah, Alhamdulillah teman-teman sekalian sudah bisa pesan langsung ke admin, ke Bang Sadli, langsung ke beliau. Uji labnya nanti akan kita tampilkan. Uji labnya nanti kita akan tampilkan hasil labnya, segala macam isin-isinnya. Yang pasti hal ini sangat bermanfaat bagi teman-teman ya, dalam situasi kita cocokkan dengan kulit kita orang Indonesia, orang Asia. Harganya itu per pieces 230 per satu satu box. Gitu ya, Sat? Nomor HP-mu yang bisa dihubungi kan? Berapa nomornya teman-teman yang pingin? Ya, satu paket, betul, satu paket. Maklum lah ya kan ya. Satu paket, nomormu berapa? 0808 15 plus 27 28 plus 28 lagi 22. Ah, segitu nomornya. Nanti tinggal hubungi satu paket ya. Apa aja di situ dalam ada 4 ya. Lengkap dari situ 4, pokoknya 4. Saya nggak ngerti ya di situ. PO. Iya. Oke. Seperti itu saudara ya. Jadi ada 4 paket, 4 bagian. Di situ ada onde-onde, kue lapis, ada apa lagi? Daun sirih, batu tawasnya juga ada, lengkap semuanya. Daun pisang, satu paket lah semuanya itu. Nanti langsung komunikasi aja langsung dengan Sadli. Dan pasti nantinya kita akan ada distributor-distributor yang akan menjelaskan itu. Kita pingin menggaungkan seluruh pengguna Kinker itu menggunakan produk BZ. Khususnya umat Islam ya. Cukup satu produk ke umat Islam aja belanjanya. Ngapain memperkaya di luar kita? Kalau kita ada sendiri yang produknya bagus, ya kenapa tidak kita pakai produk kita? Saya nggak tahu. Saya cuma bisa tahu yang pasti campurannya itu ada daun mengkudu dengan buahnya. Oh gitu ya. Dilarang katanya membuka rahasia gitu. Overclaim gitu. Oh siap. Kita dilarang karena beliau yang sudah masuk ke lab, beliau yang dapat pencerahan dari dokternya, nggak boleh katanya. Tapi boleh dong saya bocorkan sedikit. Sudah ada hasil lab dari SIG, hasil lab dari SIG. Merkuri kita nggak pakai, kita nggak pakai, nah itu merusak. Jadi kami hanya menggunakan buah mengkudu yang kami parut sendiri. Iya, doktipnya aman, Masya Allah, Alhamdulillah. Sekira begitu saudara-saudara sekalian. Jadi yang mau silakan di nomor yang tadi bisa disebut sekali lagi saya sebutkan ya teman-teman. 0815 plus 27 plus 28 plus 28 tambah 22. Nah, segera kemudian pesan Anda buktikan bagaimana indahnya menggunakan produk dari Bang Zuma. Ini Bang Zuma langsung punya produk. Nah, makanya namanya di situ Beset. Nah, gitu, saudara. Oke, silakan Anda di sana, nanti kita tinggal ini sudah ada beberapa yang pesan lewat Kang Santang semalam. Itu kita upayakan kalau bisa masa pencobaan teman-teman pakai, gelombang kedua nanti akan membludak permintaan. Karena saya rasa sudah lama Anda tidak menggunakan. Harga 230 ya. Itu per pieces untuk yang ecerannya. Itu ya Sat ya. Kalau harga distributor itu rahasia. Nanti bisa kontak langsung ke Sadli kalau mau jadi distributor.
Tapi kalau harga pasaran, saya minta kepada seluruh distributor tidak boleh mengangkat harga dari 230 rupiah tanpa ada izin dari ownernya. Nggak boleh ngangkat harga, baik itu di Papua, baik itu di Kalimantan, Sumatera, nggak boleh. Harus senasional harganya segitu. Nggak boleh, karena kita berbisnis ini bukan mau semata-mata mencari keuntungan. Kita ingin mencari pahala, karena niatan kita untuk hasil dari jualan ini, hasilnya untuk kita pakai untuk umat. Saya sendiri, banyak anak mu'alaf saya yang saya yang saya hidupi, yang saya nafkahi, anak-anak yatim yang saya nafkahi, dan saya tidak ingin minta kepada netizen. Saya ingin ada usaha saya yang murni dari jeripaya tangan saya sendiri, kemudian dari teman-teman ada keuntungannya juga menggunakan produk kami. Anda juga sudah memberikan secara langsung membantu perekonomian para mu'alaf. Seperti itu teman-teman. Jadi silakan yang memang menggunakan skincare, saya sarankan jangan pakai di yang lain punya, pakai di produk umat Islam sendiri, supaya kita saling membantu untuk mengangkat perekonomian umat Islam. Saya kira begitu, kita rehat sejenak teman-teman, nanti kita akan jumpa lagi setelah ini waktu asar. Nanti kita akan membahas materi-materi yang mungkin lebih menarik dari yang sekarang. Yang pasti tujuan kita adalah membentengi akidah umat Islam agar anak-anak kita tidak terjerumus, karena hal ini sangat-sangat penting, sangat-sangat urgent juga untuk kita uraikan dan kita sampaikan agar menghindarkan generasi kita dari gerakan-gerakan pemurtadan misionaris, di mana tadi sesi terakhir kita dengarkan bagaimana teman-teman kita yang naik curhat menceritakan tentang ada temannya begini, ada temannya. Perih dengarkan itu, perih sekali. Nah, tugas kita lah untuk jangan lagi ke depannya ada yang kayak begitu. Ya, kita tutup sahabat. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah netizenku, jayalah, sehatlah, sukseslah kalian. Amin. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di YouTube, terima kasih banyak semua yang di YouTube, di channel-channel yang berafiliasi dengan Zulkifli Mabas. Alhamdulillah ya. Terima kasih banyak atas Menara Syiar yang ikut bergabung untuk menyiarkan dakwah Islam ini, menyiarkan kemudian materi-materi apologet tak henti-hentinya siang dan malam, ikut menyibukkan diri untuk ikut berpartisipasi menyebarkan materi-materi apologet, yang mana hal ini memang harus merambah ke seluruh lapisan masyarakat Islam agar mereka tidak mudah dimurtadkan oleh para misionaris. Ada Lensa News TV, ada ONTP, ada Oma Islami, ada Antromedia, ada Asbik Channel. Mereka adalah pejuang-pejuang kita semua. Maka saya minta saya sarankan kepada teman-teman di follow, di subscribe channel-channel tersebut. Lensa News TV, kemudian ada Mantepe Channel, ada Oma Islami, ada Antromedia, Asbik Channel. Silakan didukung channel-channel ini, kita besarkan channel-channel tersebut agar dakwah apologet Islam itu bisa sampai merambah ke seluruh lapisan masyarakat. Demikian, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Yonatan. Dinda Yonatan. Waalaikumsalam. Lagi live ya dari tadi ya? Iya. Saya nonton tadi. Tapi saya sudah mau pamit sama netizen. Ada hal apa ini? Mau jualan skincare juga? Oh, nggak, pengen nyapa aja. Sekarang tadi akun besar saya kena banned gara-gara masuk ke roomnya Julius, terus saya bilang apa ya? Saya bilang apa itu? Iya, kena tadi. Ya udah. Siap Gurunda? Iya. Jadi gimana nih? Ya udah Gurunda, selamat istirahat. Kalau tadi mungkin mau istirahat, mau sholat, mau apa gitu. Tunggu. Kamu nggak mau PK?
Oh bolehlah sekali lah. Boleh, caranya gini nih. Oh gitu. Iya, yang match yang di bawah tuh Gurunda. Aku tahu sebelum kita tutup. Ya, match dulu lah sekali. Tapi saya heran nih kalau pakai akun anti rungkat nggak FYP Gurundaku. Oh gitu ya. Jadi Enggak, tidak direkomendasikan oleh TikTok. Masya Allah. Iya, cuma kalau pakai akun biasa gampang kena tombak. Ya, lebih baik yang sedikit tapi aman lah. Akunku yang paling besar kemarin itu cuman berapa jam langsung kena sihir. Pakai akun anti rungkat? Gak tahu, aku nggak mana ngerti yang kayak gitu-gitu. Ya, pakai akun anti rungkat, abang. Oh, Saya akunnya sekarang disuruh kalau pakai akun besar itu saya nggak berani. Tadi aja mampir ke Julius, saya ngomong apa gitu langsung kena tombak. Ya cuma sehari sih. Iya, besok jam 13.00 baru bisa live. Kalau Tadi saya mampir ke kenanya Julius. itu Gimana? sepekan lebih malah tanggal 8 baru bisa. Sama Gurundaku. Saya juga sepekan tadi itu baru bisa live. Saya masuk ke roomnya Julius. Oh gitu. Kena tombak baru bisa live. Saya salah, seharusnya pakai akun kecil. Makanya sekarang lebih baik pakai akun anti rungkat. Meskipun yang nonton perbedaannya berbanding apa ya? Perbedaannya itu sangat signifikan. Jadi kalau pakai akun anti rungkat ini nggak direkomendasikan sama TikTok. Anti rungkat. Memang ada anti rungkat. Maksudnya anti rungkat itu dibeli di luar, produk luar gitu. Ya gitu deh. Ada dijual di pasaran gitu. Ada, Oten jual itu. Oh iya. Wah, bagus itu. Kalau anti rungkat bahaya. Bisa berdiri sampai 3 hari 3 malam tidak turun-turun berarti. Bisa. Ya kan ya? Allahu Akbar. 3 hari 3 malam nggak turun-turun berarti. Iya, anti rungkat ya. Iya, ngomong apapun artinya nggak kena. Jangan juga karena anti rungkat mau ngomong apapun itulah susahnya. Teman-teman kita ini saya ngomong apa saja, jangan juga. Iya, natural aja. Betul. Natural aja. Natural aja. Mentang-mentang anti rungkat segala macamnya disebutnya. Iya, segala macam dia omongnya. Gurunda itu kalau ada Oten naik suruh open cam aja kalau bisa open cam. Begitu ya. Kalau ini enggak disuruh aja, enggak ada yang mau naik, enggak ada yang paten. Gimana kalau disuruh open cam? Nangis iya, mereka pasti. Nggak ada yang berani, makanya itu nggak ada yang berani sekarang. Nggak ada yang berani ya. Mereka kemudian tapi kalau di tempatnya antum buka kamera mereka, iya kan? Ya saya wajibkan. Pokoknya kalau nggak open cam jangan naik kata saya. Kalau mau tapi ada. Kalau mau yang barbar gitu ya, maksudnya setiap orang boleh naik. Saya mungkin udah banyak, cuma kadang kita makan hati kalau debat sama Oten yang close cam ini suka menghujat gitu kan, terus muter-muter gitu kan. Kalau open cam kalau muter-muter kan kita bisa lo bisa aja botak apa lo diam lo. Kalau kelihatan muka kan lo kita kan bisa jatuhin mentalnya gitu kan. Paling enggak kan orang punya filter gitu, punya kendali, punya kontrol. Kalau open cam kan kalau mau menghujat, oh iya ya, saya punya teman muslim, oh iya ya. Nah, paling tidak meskipun dia pakai nama palsu, kalau open wajah kan lebih langkah preventif agar mereka tidak menghujat. Gitu aja sih. Oh iya betul. Untuk sama menghindari gimana dek? Gimana? Kayak delay ya suara saya ya? Enggak, siap. Bagus kok. Lanjut Gurunda tadi. Untuk menghindari apa Gurunda? Iya, untuk menghindari adanya penghujatan gitu kan ya. Maka mereka disuruh buka kamera gitu. Tapi kalau penghujat buka kamera, buka celana tetap aja menghujat. Ya. Sebetulnya untuk meminimalisir aja sih. Enggak ini itu.
Intinya untuk meminimalisir aja. Meskipun open cam ya yang menghujat ya tetap menghujat. Cuma kan paling tidak ada kontrolnya sedikit lah. Kalau Gitu. dibuka kamera gitu. Iya. Betul. Oh, bagus. Tapi kalau Gurunda Coba. punya metode yang lain ya nggak apa-apa. Cuma masukkan aja sih. Saya Gitu. berpikirnya gini, Dinda. Gimana, Bang? Kalau yang naik disuruh buka kamera, yang awam dari mereka itu susah untuk naik. Oh iya betul. Ya sudah Gurunda lakukan apa yang menurut Gurunda terbaik aja. Oke. Iya enggak? Iya, kan Iya, masing-masing orang kan insya punya Allah. pandangan nih. Iya. Ya juga Tapi sih. nanti kita betul. coba. Mana tahu kebalik. Justru suka kalau disuruh buka kamera biar mereka merasa terkenal dengan berdiskusi dengan kita kan gitu ya. Betul. Pansos lah Ya. ceritanya, pansos ya. Nah, ya Gurunda. Kalau ada otan yang bisa open cam kan ada teridentifikasi di TikTok ini. Kalau yang bisa open cam itu bisa kirim permintaan. Jadi kita bisa kirim permintaan ke dia untuk open cam. Itu Gurunda. Oh gitu. Ada indikatornya. Siap Gurundaku, selamat berjuang. Siap. Oke, Baik. tadi mau ngomong apa? Ada lagi yang mau disampaikan? Gurunda? Sementara gitu deh. Nanti maksud saya Siap. nanti coba saya akan coba silakan yang naik buka sarung. Nah, kalau tidak buka sarung turun. Iya. Iya. Bisa jadi. Siap Abangku. Mau rungkat ya? Iya. Siap Kita mau Gurunda. ibadah. Siap. Oh di Makassar memang sudah masuk ya di Makassar. sini 1 jam lagi. Siap Abangku, Oke. makasih. Assalamualaikum. Baik adikku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sayang, yang adalah anakku sendiri. Baik teman-teman semuanya, kita pamit untuk yang keempat kalinya. Terima kasih.